Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alim Arzak dengan NIM H0712211027. Di sini saya ingin menjelaskan tentang strategi bisnis digital dan bisnis intelijen, yaitu transformasi ekosistem dan pengambilan keputusan berbasis data dengan studi kasusnya Tokopedia. Jadi di era ekonomi berbasis data saat ini, tantangan terbesar perusahaan bukan lagi bagaimana cara menjual produk, melainkan bagaimana cara memahami perilaku konsumen yang sangat dinamis. Kita akan membedah bagaimana data berubah dari sekedar angka menjadi aset strategis paling berharga dalam memandu arah kebijakan perusahaan, memitigasi resiko, dan menciptakan keunggulan kompetitif di pasar. Untuk memberikan gambaran yang nyata dan relevan, saya menggunakan Tokopedia sebagai studi kasus utama, sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Tokopedia merupakan contoh sempurna tentang bagaimana sebuah perusahaan berevolusi dari sekedar perantara menjadi perusahaan teknologi yang sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan data atau data driven company. Nah, di sini kita lanjut pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar bisnis elektronik. Di sini bisa kita lihat ada 3, ada e-business, e-commerce, dan model Tokopedia-nya. Ini sangat penting bagi kita untuk menarik garis koordinat yang jelas antara istilah e-business dengan e-commerce, karena keduanya seringkali dianggap sama, padahal memiliki cakupan yang berbeda. E-business itu adalah konsep atau payung besar yang merujuk pada transformasi digital di seluruh aspek operasional perusahaan. Ini bukan hanya soal menjual barang, tapi mencakup bagaimana perusahaan mengelola manajemen rantai pasok, kolaborasi dengan mitra bisnis, hingga proses manufaktur secara elektronik. Sementara itu, e-commerce adalah bagian spesifik dari e-business yang berfokus pada aktivitas transaksi, yakni pertukaran nilai atau proses jual beli produk dan jasa melalui media internet. Jadi, e-commerce itu adalah bagian dari e-business. Jadi tidak bisa disamakan. E-business tuh cakupannya lebih luas daripada e-commerce. Jadi e-commerce tuh di bawah naungan e-business. Jadi kita melihat pada studi kasusnya Tokopedia, mereka menjalankan 2 konsep secara beriringan. Tokopedia mengimplementasikan model bisnis yang namanya C2C atau customer to consumer, yang memungkinkan siapapun mulai dari individu hingga UMKM di daerah pelosok untuk membuka toko digital mereka sendiri. Namun, mereka juga memperluas jangkauan ke model B2C, yaitu business to customer, melalui official store. Contoh-contoh official store yang bekerja sama dengan brand-brand besar untuk menjamin keaslian produk. Jadi itu biasanya memang banyak, kalau kita lihat, kita buka Tokopedia, itu banyak official store. Contoh official store mungkin elektronik, mungkin ada Asus, atau mungkin kalau di merek-merek baju atau sepatu ya mungkin ada Nike, Adidas. Itu jadi ada official store-nya itu masuk di B2C atau business to customer. Nah, jadi kombinasi model ini berhasil menciptakan sebuah ekosistem belanja yang inklusif, di mana teknologi digital bertindak sebagai jembatan yang menghilangkan batasan fisik, jarak, waktu, sehingga menciptakan efisiensi pasar yang jauh lebih tinggi dibandingkan bisnis konvensional. Selanjutnya di sini ada online value proposition atau OVP. Di sini ada 3 juga, ada convenience, ada choice, ada cost reduction. Jadi
Pertanyaan krusial dalam bisnis digital adalah mengapa konsumen harus beralih dari toko fisik ke platform online. Nah, jawabannya itu ada terletak pada online value proportion ini atau OPV. Nah, Tokopedia berhasil merumuskan proporsi nilai yang sangat kuat melalui 3 pilar utama ya. Yang pertama adalah tadi yang bilang adalah convenience atau kenyamanan. Tokopedia memangkas hambatan waktu dan lokasi, memungkinkan transaksi dilakukan 24/7 dari genggaman tangan. Yang kedua adalah ada choice atau pilihan. Berbeda dengan toko fisik yang memiliki keterbatasan ruang rak, Tokopedia menyediakan akses ke jutaan SKU produk dan jutaan penjual, memberikan kebebasan memilih yang tak tertandingi. Dan yang ketiga adalah cost reduction atau reduksi biaya. Melalui strategi bisnis, ongkos kirim, dan sistem loyalitas seperti GoPay, Tokopedia memberikan efisiensi ekonomi langsung kepada pengguna. OVP inilah yang menjadi daya tarik magnetis dan yang membuat ekosistem digital mereka terus bertumbuh secara organik. Selanjutnya ada model pendapatan atau revenue stream. Ada 3 juga di sini, ada commission fee, ada advertising, ada fintech and digital goods. Nah, kita akan membedah bagaimana Tokopedia memonetisasi ekosistemnya. Sebagai sebuah platform, mereka tidak mencari keuntungan dari margin harga produk yang dijual, melainkan melalui revenue stream yang terdiversifikasi. Pilar pendapatan utama mereka berasal dari commission fee atau biaya layanan yang dikenakan kepada penjual dengan status power merchant atau official store. Selain itu, mereka memiliki model advertising melalui top ads, di mana penjual membayar untuk mendapatkan visibilitas lebih tinggi atau strategi search engine marketing internal. Terakhir, Tokopedia memanfaatkan penjualan digital goods seperti pembayaran tagihan serta layanan keuangan atau fintech seperti asuransi dan reksadana. Diversifikasi pendapatan ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis di tengah persaingan pasar yang sangat kompetitif. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang bisnis intelijen dan value chain. Nah, kunci keunggulan operasional Tokopedia terletak pada integrasi bisnis intelijen ke dalam value chain atau rantai nilai perusahaan. Jadi bisnis intelijen bukan sekedar laporan, melainkan alat optimasi di setiap tahap. Nah, pada tahap inbound logistik, bisnis intelijen atau BI digunakan untuk menganalisis data permintaan di berbagai wilayah sehingga Tokopedia dapat menyarankan penjual untuk menaruh stok di gudang. Dilayani Tokopedia yang paling dekat dengan calon pembeli. Di sisi marketing, BI atau Business Intelligence memungkinkan terciptanya personalized marketing. Setiap pengguna akan melihat tampilan aplikasi yang berbeda-beda sesuai dengan riwayat pencarian dan minat mereka. Hal ini memastikan bahwa setiap investasi pemasaran yang dikeluarkan memiliki tingkat konversi yang tinggi karena berbasis pada data perilaku yang akurat. Selanjutnya di sini ada arsitektur bisnis intelijen. Nah, coba kita tengok ke sisi dapur dari sistem ini, dari arsitektur bisnis intelijen Tokopedia. Dirancang untuk menangani jutaan data transaksi setiap detiknya. Proses dimulai dari pengumpulan data mentah dari aplikasi yang kemudian melewati tahap ETL namanya, extract, transform, and load, untuk memastikan data tersebut valid dan bersih sebelum disimpan dalam data warehouse. Infrastruktur pendukungnya sangat bergantung pada teknologi yang namanya cloud computing. Skalabilitasnya adalah kunci.
saat terjadi lonjakan traffic luar biasa seperti pada promo. Biasanya ada nama promonya tuh, ada WIB waktu Indonesia belanja begitu ya. Nah, infrastruktur cloud ini memungkinkan sistem untuk menambah kapasitas secara otomatis tanpa arsitektur yang kuat. Data besar tersebut hanya akan menjadi tumpukan informasi yang tidak berguna. Namun, di business intelligence, data tersebut menjadi panduan navigasi bagi perusahaan. Nah, ini bagian selanjutnya ada infrastruktur pendukung business intelligence ya. Nah, implementasi nyata dari business intelligence yang sering kita temui adalah fitur rekomendasi otomatis. Nah, Tokopedia merupakan business intelligence untuk menjalankan strategi cross-selling dan upselling secara masif. Ketiga algoritma BI-nya atau business intelligence yang mendeteksi Anda sedang mencari sebuah, contohnya misalkan smartphone, sistem akan secara instan melakukan cross-selling dengan menawarkan aksesori seperti pelindung layar atau anti gores atau casingnya. Secara bersamaan, sistem melakukan upselling dengan menawarkan layanan proteksi gadget. Strategi ini sangat efektif meningkatkan average order value atau nilai belanja rata-rata tanpa perlu menambah biaya akuisisi pelanggan baru. Ini adalah contoh bagaimana teknologi sistem informasi secara langsung mendorong pertumbuhan profitabilitas. Maaf, ada kendala sedikit. Di sini kita lanjutkan. Selanjutnya ada strategi cross selling dan upselling. Cross selling itu yang seperti saya contohkan tadi ya. Itu beli HP ditawarkan casing. Upselling itu penawaran upgrade layanan atau paket produk yang lebih tinggi. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk meningkatkan average order value yang tadi saya bilang. Nah, analisis kesuksesan atau dan resiko, maaf. Nah, kita harus menyadari bahwa implementasi BI atau business intelligence bukan tanpa tantangan. Faktor kesuksesan Tokopedia adalah kemampuan mereka membangun budaya data driven, di mana di setiap keputusan eksekutif didasarkan pada angka, bukan pada asumsi. Namun, terdapat juga resiko kegagalan yang harus diantisipasi, terutama terkait keamanan cyber dan integritas data. Jika data yang masuk terkontaminasi oleh bot atau informasi yang salah, maka keputusan yang dihasilkan business intelligence juga akan menyesatkan. Fenomena ini dikenal sebagai garbage in atau garbage out. Oleh karena itu, investasi pada keamanan data dan akurasi sistem pengolahan data menjadi potensi hidup dan matinya sebuah bisnis digital di masa depan. Nah, sebagai kesimpulan ya, kita dapat menyimpulkan bahwa di era ekonomi digital, business intelligence adalah jantung dari operasional perusahaan. Tokopedia sudah membuktikan bahwa dengan mengelola data secara cerdas, perusahaan bisa memberikan nilai lebih kepada pelanggan, sekaligus meningkatkan keuntungan secara berkelanjutan. Integrasi sistem informasi yang tepat bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar untuk bertahan di pasar global. Jadi mungkin segitu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.